Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa saham yang menurut saya saat ini sedang menarik ya, dimana dia saat ini sedang berada di area supportnya. Tentunya ini bukan ajakan untuk beli ya, dan di sini saya hanya memberikan ulasan. Jadi saya akan memberikan ulasan di mana kita titik entry yang bagus dan kemudian di mana titik kita harus keluar atau batasan cut loss kita. Oke, jadi di sini saya hanya memberikan bantuan dari analisisnya, tentunya untuk pilihannya ada di tangan kalian masing-masing ya. Apakah kalian akan membeli ataukah ternyata kalian hanya ingin memantau aja. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp, tinggal klik aja di sini, otomatis akan gabung ke grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, saham pertama yang akan kita lihat adalah saham MBSS. Nah, saham MBSS ini dimana bisa dibilang cukup menarik ya, dimana dia untuk saat ini sendiri kalau kita lihat dari MA 50 dan MA 200-nya, saham ini sedang bergerak uptrend ya, walau di sini kalau kita lihat dari MA-nya, dimana di sini dia sudah ngejebol MA 50-nya di sini. Nah, akan tetapi kalau kita lihat di sini ada area, di mana area sini saya buat ini adalah area resistance sebelumnya di sini, di mana batas atasnya di harga 1150 dan batas bawahnya di harga 1110. Ketika dia nge-breakout area sini, di mana di sini bisa dibilang terbentuk pola double bottom seperti ini. Dan kemudian dia breakout naik sampai ke area resisten ini ya, di harga 1550 untuk batas atasnya, dan batas bawahnya di harga 1495, dan kemudian dia turun kembali lagi retest ke area supportnya ini ya. Oke, dia menyentuh harga atau sempat menyentuh harga di sini terendahnya di harga 1120 ya. Dan kemudian dia naik lagi sampai ke harga berapa ini? Harga 1460. Dan kemudian saat ini dia kembali lagi ke area supportnya ini. Kalau kita beruntung nanti kita masuk dan kemudian dia ada kembali naik lagi, dan minimal target kita mungkin kita buat aja di sini ya, di harga 1400 kita udah dapat sekitar profit sekitar 22,81%, jadi lumayan ya. Dengan batasan cut loss kita, kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 1140, kita cut lossnya adalah di harga 1100. Jadi kalau semua dia menyentuh harga 1100, kita mending keluar dulu aja, dimana batasan cut loss kita adalah 3,51%. Tentunya nanti kita sesuaikan dengan bid offernya. Jadi kalau mau aman kita nanti tentukan dari, lihat dari bid offer. Kalau seumpama bid offernya bagus atau bidnya lebih tebal dibandingkan dengan offer, kita bisa cicil masuk dari saham MBSS ini ya, dimana saat ini dia sedang berada di area supportnya kembali ya, di harga 1140 itu adalah sudah di dalam area sini. Oke, seperti itu ya untuk saham MBSS ini. Selanjutnya ada saham MDLN. Oke, MDLN ini berbeda ya. Jadi kemarin itu dia sempat breakout di candle yang ini di tanggal 6 Juni, dimana dia berhasil breakout dari area resisten ini ya, dimana area resisten ini batas atasnya di harga 100. Saya paskan dulu. Batas atasnya di harga 105 dan batas bawahnya di harga 102, di mana itu adalah area resisten dan resisten sebelumnya di sini. Oke, dan kemudian di sini sempat di breakout dan kemudian di sini ternyata dia reject ya, di tanggal 7 dia kembali reject lagi, bisa dibilang fast breakout ya. Tetapi di sini kalau kita lihat dari volumenya ternyata kecil ya. Dan kemudian di tanggal 8 Juninya, jadi di sini dia opennya langsung ngegap ya, bisa dibilang di sini kan dia closingnya di tanggal 7, dia closingnya di harga 99, dan kemudian di tanggal 8 Juni dia opennya di harga 95. Jadi bisa dibilang jaraknya cukup jauh ya di sini. Dari closing dan opennya itu sudah ngegap sekitar 4,25%, dan ternyata selanjutnya dia bergerak naik ya. Oke, coba kita lihat dari menggunakan time frame 5 menit ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini closingnya sebelumnya dia di tanggal 7 dia closingnya sudah di harga 99 ya opennya, closingnya, dan kemudian di sini dia opennya di tanggal 8-nya dia opennya di harga 95, dan kemudian dia ternyata lanjut bergerak naik ya. Jadi cuman opennya aja yang dia di bawah dan kemudian lanjut bergerak naik dan sempat retest lagi di sini, dan kemudian dia lanjut naik dan kemudian closingnya di harga 106. Berarti bisa dibilang dia kembali ke area supportnya kembali ya. Oke, dan kemudian hari kemarin di tanggal 9 Juni kemarin dia bisa dibilang retest kembali di area sini ya, dengan volume yang kecil lagi. Oke, jadi di sini bisa kita lihat
bisa kita mulai cicil masuk misalnya di mana dia di sini sudah mulai terbentuk pola reversalnya, di mana dia pertama sudah nge-breakout MA50-nya, dan yang kedua di sini dia sudah nge-breakout juga MA200-nya, dan kemudian di sini dia sudah nge-breakout area atau support struktur ini yang mana sebelumnya adalah area resistance sebelumnya di sini. Dan saat ini dia sudah berhasil retest kembali ya di sini juga. Nah, jadi kita bisa mulai cicil masuk di mana batasan resiko kita atau batasan cut loss kita juga bisa dibilang masih sedikit ya. Jadi kalau kita masuk di harga closing kemarin misalnya di harga 106 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini misal di harga 101. Jadi kalau menyentuh harga 101 kita wajib keluar ya, di mana dia sudah ngejebol kembali area supportnya ini ya. Oke, dengan presentasi 4,72% dan mungkin resisten terdekat kita ya. Terdekatnya kita buat target terdekat aja di harga 115 di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Dengan presentasi 8,49% dan kalau dari harga 115 ini berhasil di breakout atau ditembus, kita ada target selanjutnya adalah di harga 131 ini. Di mana ini adalah area support sebelumnya di sini, ketika dia menyentuh area sini dan kemudian naik dan sempat menyentuh dan kemudian dia naik lagi di sini. Dan kemudian di sini bisa dibilang ada gap down juga ya. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin sebelumnya juga ada target juga di sini. Untuk target pertama adalah di harga 115, target kedua adalah di harga 125 dan target selanjutnya adalah di harga 131 di mana itu ada gap down sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk MDLN. Selanjutnya ada saham PSSI. Oke, PSSI ini kemarin dia minus 5,59% ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari volumenya, dari penurunannya bisa dibilang masih biasa aja dibandingkan dengan volume breakoutnya atau volume yang ketika dia mengalami kenaikan ya di sini. Dan kemudian ketika di sini dia minus 5,59%, di sini juga dia masih kalau dari volumenya masih di bawah MA20-nya, masih di bawah garis MA20-nya di sini. Oke, berarti masih aman dan kemudian dia saat ini sedang berada di area supportnya kembali, di mana area support ini adalah area resisten sebelumnya. Ketika di sini di candle ini bisa kita lihat di tanggal 11 Mei di sini dia closingnya di harga 745 ya di sini. Nah, di sini adalah batas atasnya di harga 745 dan batas bawahnya di harga 730 di mana itu adalah area resistennya di sini ya. Dan kemudian dia turun, reject sampai sini dan kemudian menjadi support di sini dan kemudian dia berhasil breakout dan saat ini ada kemungkinan dia akan sedang retest ya di area sini. Jadi untuk PSSI ini kita udah bisa mulai pasang ancang-ancang beli ya. Dimana saat ini sendiri trennya saham ini sangat bagus ya, dimana saham ini sedang bergerak uptrend ya. Oke. Dan di sini kalau kita misal masuk di harga closing kemarin di harga 760, batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Misal batasan kita adalah di harga 725 dengan persentasi 4,56%, jadi masih di bawah 5% ya. Dan untuk target kita di harga 865 dengan persentasi 13,82%. Tentunya untuk batasan resisten kita bisa sesuaikan sendiri dengan keinginan kita masing-masing ya. Jadi kalau misal udah untung 2%, 3%, 5% mau jual juga nggak masalah. Tapi kalau untuk resisten itu fleksibel ya, atau target take profit kita fleksibel di mana aja kita mau take profit, jadi nggak masalah, yang penting posisinya profit. Tapi kalau untuk batasan cut loss kita harus wajib disiplin ya. Jadi kalau sudah menyentuh itu ya udah keluar dulu aja. Selanjutnya ada saham RMKE. Nah, RMK ini juga sama statusnya seperti PSSI tadi ya, di mana trennya sendiri sedang uptrend dan kemudian di sini saya buatkan area di mana ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian di sini juga sempat menjadi area pantulan di sini. Oke, di mana kalau kita masuk kemarin di harga 610 dan kemudian batasan cut loss kita di satu tick di bawah area sini di harga 580 dengan persentase kita masih sama di bawah 5% ya, sekitar 4,92%. Sebenarnya bisa di bawah MA200 di MA50-nya di sini, tetapi bisa dibilang sudah cukup lebar ya. Jadi untuk batasan cut loss kita buat di sini aja di harga 580. Kalau menyentuh harga 580 kita bisa keluar dulu aja. Dan untuk target kita mungkin tertingginya di sini ya di harga 745 dengan persentasi 22,13% ya. Oke, seperti itu ya untuk saham RMK ini. Jadi pertama saham ini sedang uptrend dan kedua saham ini sedang kembali ke area supportnya. Ketika mereka mengalami penurunan kemarin, di sini volumenya bisa dibilang ya nggak begitu besar ya, bisa dibilang kecil ya. Di sini juga dari awal juga ketika dia berhasil breakout di sini dengan volume yang cukup bagus dan kemudian lanjut naik dengan volume yang cukup besar juga dan kemudian ada rejection di sini, volumenya juga lebih kecil atau volume merahnya bisa dibilang kecil-kecil dibandingkan dengan volume hijaunya ya.
Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa mulai ambil ketika dia menyentuh atau di harga closing kemarin di harga 610. Dengan batasan cut loss kita wajib disiplin di harga 580 atau menyentuh harga 580 kita keluar dulu aja. Selanjutnya ada saham SGR. Nah, SGR ini juga sama, saham ini sedang bergerak uptrend di mana MA50 berada di atas MA200 dan kondisinya sama seperti saham MDLN tadi, kalau nggak salah MDLN itu di mana dia terbentuk pola double bottom seperti ini dan kemudian sudah breakout dan kemudian dia sudah retest kemarin di sini dan kemudian dia sempat naik ya, di candle ini sudah naik sekitar 7,25% dan kemudian di sini ada apa ya istilahnya? Ada rejection di mana di sini kalau kita lihat volumenya agak mengkhawatirkan sebenarnya. Di mana asing tetap atau bisa dibilang asing terus jualan dari saham ini ya. Jadi asing itu enggak net sell terus ya untuk saham SGR ini, jadi agak berbahaya sebenarnya. Cuman kalau dari domestik atau dari lokal kemungkinan ada perlawanan ya di sini. Oke, jadi kita bisa aja untuk apa ya istilahnya, untuk beli saham ini di mana saham ini masih secara trennya masih aman ya, tetapi kita harus tetap disiplin. Kalau seumpama dia tidak bergerak dengan sesuai yang kita harapkan, kita bisa keluar dulu aja. Misal kita ambil di harga 2530 dan batasan cut loss kita buat satu tick di bawah garis MA50-nya aja. Misal MA50 di sini ya warna hijau ya di harga 2436. Batasan cut loss kita buat aja di harga 2430-an misalnya. Oke, jadi sekitar persentasi kita adalah 3,95% ya untuk target cut loss kita, atau batasan cut loss kita sekitar di 4%-an. Dan untuk target take profit kita mungkin terdekatnya kita buat aja di resistance sebelumnya atau di rejection sebelumnya di harga 2830 dengan presentasi 11,86%. Kalau kuat dia nanjak terus, ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya di harga 3500 ya. Dengan presentasi 38,34% seperti itu ya untuk saham SGR. Dimana kemarin juga penurunannya ketika dia ada rejection, penurunan lagi atau merah lagi minus 3,44%, di sini volumenya sudah mulai melemah ya. Jadi sini sudah mulai melemah, dimana sebelumnya emang ketika dia minus atau bisa dibilang ARB di sini volumenya cukup kuat, dan kemudian ketika di sini dia terbentuk candle merah lagi dan kemudian minus 3,44%, dan di sini juga bisa dibilang volumenya sudah mulai melemah ya untuk volume penjualannya. Oke, selanjutnya ada saham SMMT yang terakhir di sini. Nah, di sini juga sama, saham ini sudah bergerak atau masih bergerak uptrend, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200, dan sini juga dia bisa dibuat, saya buatkan area di sini, di mana area sini adalah area pantulan support sebelumnya di sini. Ketika dia menyentuh harga 1030 atau pernah menyentuh harga 1030 dan kemudian dia lanjut naik, dan kemudian di sini dia kembali retest lagi ya. Oke, di sini sebelumnya juga pernah retest dan kemudian naik, di sini juga bisa dibilang sudah kembali ke area supportnya kembali, dan di sini juga ada support MA50-nya. Oke, tapi kalau kita lihat di sini saya buatkan area seperti ini ya. Saya buatkan resistance trendline downtrend ini, jadi mungkin ini adalah target take profit pertama kita ya di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi di sini untuk saham SMMT sama, jadi batasan cut loss kita juga masih di bawah 5% ya. Kalau kita masuk di harga closing kemarin, misal kemarin dia closing di harga 1035 dan kemudian batasan cut loss kita di harga 985 ya, dimana disitu kan MA50 ada di harga 992. Oke, jadi batasan cut loss kita di harga 985 dengan target terdekat kita mungkin di resistance trendline downtrend ini aja ya, dimana saat ini adalah di harga 11.195 dengan presentasi sekitar 15,46%. Tapi kalau resisten ini bisa berhasil di breakout, ada kemungkinan dia akan lanjut ke resisten yang ini ya. Oke, kita buat aja area seperti ini. Oke, di harga 1335 dengan presentasi sekitar 28,99% dengan batasan cut loss kita masih di bawah 5%. Oke, jadi sudah ada 1 2 3 ada sekitar 6 saham yang sudah kita analisis dan saya berikan semua risk rewardnya, di mana batasan cut loss kita bisa dibilang tipis-tipis ya. Bisa di sini tadi yang agak mengkhawatirkan saham MDLN ya. Jadi yang MDLN itu bisa dibilang polanya adalah reversal dari pola. Coba saya lihat dulu, betul nggak?
Oke, benar ya. Dimana tadi kalau dari 6 saham ini ada satu yang agak kurang, ya bukan kurang bagus ya, cuman bisa dibilang dibandingkan dengan saham-saham yang lain yang sedang bergerak uptrend, tapi untuk MDL ini sendiri dia saat ini adalah saham yang sedang bergerak reversal atau sudah mulai ada indikasi dia akan ada pembalikan dari fase downtrend ke fase uptrendnya ya untuk saham MDLN ini. Oke, untuk yang 5 saham yang lainnya dia bisa dibilang saham-saham yang cukup bagus ya, di mana saham tersebut sedang atau pergerakannya sedang bergerak uptrend ya. Jadi kalau menurut saya mending kita fokuskan dulu ke saham-saham yang bergerak uptrend, tapi juga yang reversal seperti ini juga bisa kita pertimbangkan, di mana batasan cut loss kita juga masih di bawah 5%. Jadi 6 saham ini sendiri ya bisa dibilang semuanya cukup bagus ya, di mana sedang berada di area supportnya atau sedang kembali retest ke area supportnya dengan volume-volume yang cukup menarik, dan batasan cut loss kita juga bisa dibilang tipis-tipis ya. Jadi di sini batasan cut loss kita bisa dibilang saya lihat masih di bawah 5%-an semua. Tentunya di sini saya ingatkan kembali, technical analysis ini bukan untuk ajakan kalian beli, tapi di sini saya hanya membantu untuk menganalisis. Jadi kita membeli saham itu kita harus tahu alasan kita beli itu apa, dan ketika kita beli kita harus tahu di mana batasan kita harus keluar ya, atau batasan cut loss kita di mana, dan itu yang perlu kita disiplinkan. Jadi kita harus tahu di mana kita harus keluar. Kalau untuk take profit kita bisa fleksibel ya. Jadi kita sudah merasa puas dengan 1%, 2%, 5%, 6%, atau bahkan 10%, kita mau jual juga nggak masalah, yang namanya sudah profit ya. Tapi kalau untuk batasan cut loss, ketika dia sudah menjebol atau menyentuh batasan atau target cut loss kita mending keluar dulu aja, daripada kita akan di bawah jatuh atau jauh lebih dalam lagi dari loss yang seharusnya kita dapatkan seminimal mungkin kemarin ya, dimana batasan cut loss kita buat di bawah, masih di bawah sekitar 5%-an semua ya. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.